Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga ini pagi kita masih dikaruniai oleh Allah berbagai kenikmatan yang besar. Kenikmatan yang kalau kita mencoba menghitung-hitungnya, maka dengan alat hitung paling canggih, terbaru sekalipun, kita tidak akan pernah bisa sanggup menghitungnya. Meskipun para pakar dari belahan dunia manapun dikumpulkan untuk menghitungnya, maka niscaya kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitung begitu luar biasanya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baik diminta maupun tidak kita minta. Di antara nikmat terbesar yang masih diberikannya terus kepada kita adalah nikmat keimanan yang bersemayam di dada-dada kita, yang menyatu dengan lantunan kalimat tauhid kita, yang menyatu dalam rangkaian ubudiyah kita. Nikmat keislaman yang membuat kita sampai hari ini terus istiqomah menjalankan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan kita pribadi, keluarga, lingkungan pekerjaan, dan di tengah-tengah masyarakat kita. Kenikmatan sehat dan panjang umur yang membuat kita hari ini masih bisa menikmati ibadah Ramadan di saat orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kerabat sahabat kita yang dulu masih duduk satu taklim bersama kita di Ramadan tahun lalu, tahun ini tidak bersama kita lagi karena Allah sudah menjemputnya untuk kelak mudah-mudahan kita dipertemukannya kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya yang istiqomah menegakkan dinul Islam dimanapun kita berada. Para jamaah yang dirahmati Allah, dikasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para bapak, para ibu, shaimin, shaimat, yang mudah-mudahan ibadah Ramadan yang kita sudah lakukan Allah terima semuanya, berikut dengan rangkaian amaliyah-amaliyah yang lainnya, dan mudah-mudahan sisa perjalanan Ramadan kita Allah mampukan untuk kita selesaikan. Kita selesaikan dengan kualitas terbaik, melebihi kualitas Ramadan-Ramadan yang telah kita lewati semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini pagi sudah masuk hari keberapa nih? Hari ke? Wah, alhamdulillah. Ada yang masih ingat, ada yang udah lupa, ada juga yang emang sengaja kagak nginget-nginget, tapi ada yang emang tiap hari ditandain terus. Tinggal sekian hari lagi. Tuh biasanya anak-anak bocah kita tuh, apalagi zaman dulu saya ingat banget tuh, habis ceramah udah anak-anak pada merangsek ke depan. Ada apa nak? Tanda tangan Pak Ustadz. Tanda tangan tugas dari sekolah. Hari ini sepi anak-anak yang minta tanda tangan. Entah apakah karena online ya, jadi nggak perlu tanda tangan, Masya Allah. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu, ini Ramadan kita bisa laksanakan lebih sempurna lagi.
Tidak ada jarak di antara kita. Sebagaimana Baitullah hari ini juga alhamdulillah ini tahadus binikmah. Alhamdulillah saya juga baru pulang dari tanah suci. Di sana luar biasa, gegap gempita orang berbondong-bondong menuju ke Baitullah. Bagaikan per, Bapak, per ditekan 2 tahun. Begitu kemudian dilepas, pernya langsung melompat ke sana ke sini. Wah, luar biasa gitu. Dan hari ini kita lagi betul-betul merasakan kenikmatan yang luar biasa itu di sana di Baitullah. Maka jamaah itu ngebludak. Saking ngebludaknya itu jamaah banyak yang nggak ketampung karena hotel-hotel kenyataannya masih banyak yang tutup, pertokoan banyak yang tutup, tapi yang saya heran koper-koper jamaah tetap aja penuh. Ini gambaran semangat kita untuk datang kepada Allah itu tetap besar. Apapun yang terjadi pada diri kita, ditekan bagaimanapun kita, fitrah kita adalah terus datang kepada Allah. Come to Allah. Emang fitrah kita begitu. Jadi sesungguhnya manusia ini dengan berbagai program-program kehidupannya ingin mengembalikan kehidupannya kepada kehidupan yang sesuai dengan fitrah penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum. Biasanya surat Ar-Rum paling dihafal nih, apalagi ayat 21. Biasa ditaruh di undangan. Tapi bukan ayat 21 yang saya mau bahas, ayat 30. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kata Allah, hadapkan wajahmu, hadapkan dirimu kepada agama yang lurus. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, agama yang lurus. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Allah mengkaruniai fitrah, menganugerahi fitrah pada penciptaannya, pada kita manusia. La tabdila li khalqillah, enggak ada perubahan. Sampai kemudian kita sendirilah yang keluar dari kefitrahan kita ketika kita tidak menjalankan program-program diutusnya atau diciptakannya kita di muka bumi ini, yaitu sebagai Abdullah dan sekaligus sebagai Khalifatu fil ardh. Ketika kita keluar dari dua tugas ini, maka sesungguhnya kita sudah keluar dari kefitrahan kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, dikasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibarat sebuah perjalanan, maka Ramadan yang kita lakukan hari ini itu bukannya tanpa destinasi. Betul ya Pak? Pasti ada destinasinya, ada tujuannya. Jangankan Ramadan yang Allah ciptakan, memang skenariokan dalam sebuah sistem kehidupan, tata kelola kehidupan kita sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melakukan perjalanan weekend saja, liburan Jumat, Sabtu, Ahad, pasti kita sudah menentukan destinasi kita mau kemana. Betul ya Bu ya? Ada anak kita yang bilang, Bun, ke Bandung aja. Ada lagi anak kita yang nomor 1, bosen ke Bandung terus, sekali-sekali keluar Jawa. Bun, kita ke Raja Ampat deh Bun. Terus ada lagi yang bisikin ayahnya, ayah, kalau Indonesia doang mau udah biasa, ke Singapura ya. Macam-macam destinasi yang diinginkan. Itu cuma mau perjalanan berapa hari Bapak Ibu? 3 hari 2 malam aja, untuk weekend aja. Nah, apatah lagi ini sebuah program yang memang Allah udah siapkan dalam skenario kehidupan manusia. Allah hadirkan sebuah sistem yang bernama Ramadan. Memang sengaja Allah buatkan. Jadi bukan tanpa perencanaan, bukan tanpa atau boleh dibilang kebetulan, tidak. Tapi memang Allah buatkan program yang namanya Ramadan ini.
Kenapa? Karena program ini Allah sengaja buat supaya kita di bulan ke-9 kalender Hijriyah, setelah rangkaian-rangkaian kehidupan kita di bulan-bulan sebelumnya, setelah doa-doa kita di bulan-bulan sebelumnya, setelah spirit semangat ibadah kita di bulan-bulan sebelumnya, Allah datangkan bulan Ramadan. Rasulullah itu biasanya sebelum Ramadan kan sudah siap-siap ya. Di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, beliau sudah siapin itu. Kenapa? Karena ini akan ada sebuah sistem yang memang sudah Allah siapkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sebuah perjalanan itu pasti ada destinasi, ada tujuannya. Dan Ramadan yang kita lakukan destinasinya sudah berpuluh-puluh tahun kita ketahui. Betul ya Pak ya? La'allakum tattaqun. Ini destinasinya, ini tujuannya, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, tujuan takwanya udah jelas belum? Destinasi takwa sebagai tujuan sudah jelas belum? Ternyata memang karena kita sendiri tidak memiliki pemahaman tentang yang namanya takwa, akhirnya yang sudah puluhan tahun melewati Ramadan masih juga nggak nyampe-nyampe ke destinasi yang namanya takwa. Jadi ibaratnya kita pakai Google Map Pak, kita nyari sebuah lokasi, sebuah tempat, kata Google Map-nya ngomong begini, Anda telah sampai. Ternyata kita cari kuburan. Anda telah sampai. Ini mana kantornya? Nggak tahu, rumah makan Padang. Kantornya udah digusur, belum diupdate. Ini yang seringkali terjadi. Akhirnya nggak sampai kepada tujuan kita. Puluhan tahun kita lewati setiap tanjakan, turunan, tikungan, belokan, jalan datar, jalan rusak. Apapun yang ada di dalam peta perjalanan Ramadan kita sudah kita hafal, betul Pak? Kita udah hafal betul ya Bu. 30 hari 1 bulan Ramadan kita sudah hafal betul. Rambu-rambunya apa saja, apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan. Itu ada semuanya dan kita sudah jelas sejak puluhan tahun yang lalu diajarkan orang tua kita, guru-guru kita. Tapi kok kenapa nggak sampai? Kita coba evaluasi bahwa Ramadan adalah sebuah sistem yang memang Allah ciptakan. Untuk apa? Untuk mengembalikan kita kepada kefitrahan kita. Makanya kenapa kemudian di Syawal kalimat yang kita ucapkan adalah minal aidin wal faizin. Makanya kemudian awal dari bulan Syawal kita menyebutnya dengan Aidul Fitri. Kembali kepada kefitrahan kita. Jadi sebetulnya yang kita lakukan Bapak Ibu tidak melakukan apa-apa terhadap diri kita untuk menambahkan atau mengurangkan, tapi yang kita lakukan adalah mengembalikan kita lagi kepada fitrah penciptaan kita dulu ketika Allah menciptakan kita sebagai manusia dengan fitrahnya. Jadi dikembalikan lagi. Kenapa? Karena dulu ketika kita berada dalam zero posisi fitrah, kemudian orang tua kita yang membuatnya. Apakah kita seorang Muslim? Apakah kita kemudian menjadi seorang Nasrani? Apakah kita menjadi seorang Majusi, Yahudi? Dan akhirnya kemudian kita keluar dari fitrah kita. Kita melakukan banyak dosa dan itu membuat kita menyimpang dari fitrah kita. Perjalanan yang lurus harusnya ihdinas siratal mustaqim yang sering kita minta, kenyataannya kita tempuh dengan jalan yang tidak lurus. Jadi yang sebetulnya kita lakukan di Ramadan ini adalah mengembalikan lagi kita pada jalan semula, kepada rel kita yang semestinya, yaitu pada kesejatian penciptaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak nama-namain, nggak ngurang-ngurangin, cuman ngembaliin kita lagi kepada fitrah kita, reinstalling fitrah.
menginstal kembali kefitrahan pada diri kita, membuang virus-virus keburukan dalam hati kita, membuang virus-virus yang menyebabkan pikiran kita jadi ngaco, ucapan kita jadi salah, tangan kita melakukan amal yang tidak benar, kaki kita melangkah kepada tempat yang tidak semestinya. Kenapa? Karena ada virus-virus di hati kita yang keluar dari fitrahnya, sehingga kita harus kembalikan lagi, bagaikan komputer di reset ulang, bagaikan komputer di install ulang, reinstall. Maka yang terjadi kalau sudah begitu, nanti kita akan kembali kepada kefitrahan kita. Inilah yang saya sebut dengan total life change. Apa itu artinya? Total life change, perubahan hidup yang total. Kenapa? Karena kembali lagi kepada dasar hidup kita yang dulu sebetulnya. Sehingga apa? Kita tidak berpikir kecuali memang sesuai tuntunan Allah. Kita tidak merasa baper karena hati kita dituntun sama kalimat Allah. Tangan kita dituntun untuk menandatangani proyek-proyek yang nyata, bukan yang fiktif. Kaki kita berjalan ke tempat-tempat yang benar, bukan yang kebenaran. Kan kita kan dituntun semua kembali kepada kehidupan kita yang normal semestinya. Maka Bapak Ibu, ketika disurvei, cari di Google diketik change, ternyata yang paling dicari oleh manusia dalam hidup ini apa? Bukan sukses. Kalau di Google diketik sukses atau sukses, itu bukan yang paling banyak. Itu cuma nomor 5 terbanyak. Ternyata di atas sukses ada apa lagi yang dicari orang? Paling dicari orang kalau kita lihat di Google, kira-kira apa, Pak? Money. Apa tuh money, Pak? Fulus. Makanya ada pepatah, Pak, bil fulus mulus, laisa fulus mampus, gitu ya. Kenapa? Sukses itu abstrak, Pak, nggak kelihatan. Yang kelihatan itu money, bisa diukur. Berapa miliar, berapa triliun, 7.000 triliun. Tuh apaan tuh 7.000 triliun? Ya nggak tahu, pokoknya 7.000 triliun, kan bisa dihitung. Tapi ternyata bukan money yang paling banyak dicari oleh orang ketika kita googling. Yang dicari oleh orang nomor 3 terbanyak adalah apa kira-kira? Ternyata yang dicari orang adalah, kalau diketik power. Apa itu power? Kekuasaan. Buktinya orang itu udah sukses, orang itu udah banyak duitnya, bahkan serinya sampai nggak ada. Duitnya di mana-mana, ada di bursa saham duitnya, ada di properti duitnya, ada di bisnisnya duitnya, di mana-mana duitnya. Tapi ternyata dia masih mengejar yang namanya kekuasaan. Bener gak? Di mana-mana baleho, pilih saya, iya gak? Kurang gimana kayaknya dia? Donald Trump di Amerika, kurang kaya gimana dia? Iya gak? Tapi dia masih juga ngejar posisi sebagai Presiden Amerika Serikat. Ini tandanya power, kedudukan, jabatan, tahta itu masih penting bagi manusia, dikejar gitu. Tapi bukan itu yang paling banyak, Bu. Apalagi di atasnya power. Coba deh, Pak, yang tahu kasih ide di situ ya. Ternyata yang dikejar orang nomor 2 terbanyak adalah popularitas. Banyak loh, Pak, orang sudah punya uang, sudah sukses, punya banyak uang, sudah punya kedudukan, jadi orang hebat di negerinya, bahkan di dunia, tapi masih ngejar apa? Popularitas. Ada presiden RI kurang populer gimana gitu ya, itu dia masih foto bareng dengan Cristiano Ronaldo. Saya mau nanya, kira-kira yang minta foto presidennya apa Cristiano Ronaldo-nya? Kan lebih
lebih terkenal Cristiano Ronaldo, ya nggak? Artinya apa? Ternyata seorang presiden yang punya jabatan saja itu masih mengejar popularitas. Tapi ternyata bukan itu juga yang paling banyak dicari orang, Bapak. Kalau kita googling, kita cari di Google di internet, ternyata yang paling banyak dikejar orang adalah change. Apa, Pak? Change. Apa, Bu? Change. Bahasa Indonesia apa itu? Kembalian. Biasanya kalau di seruk Indomaret, Alfamart kan sudah ada di bawah change, kembalian gitu ya. Bukan kembalian. Maksudnya adalah perubahan. Jadi ternyata mayoritas penduduk bumi ini kalau ditanya yang dikejar apa, yang dicari apa, yang paling dicari oleh mereka adalah perubahan. Betul gak, Pak? Pengen berubah gak hidupnya? Pengen gak nasibnya berubah, Bu? Pengen gak Ramadannya berubah, gak gini-gini aja, pengen lebih baik setiap tahun? Pengen kan? Jadi yang dikejar orang adalah apa? Change, perubahan. Tapi bukan cuma perubahan-perubahan yang cuma di permukaan aja, Bapak Ibu. Bukan cuma packagingnya aja yang kita mau rubah. Kelihatan soleh yang tadinya gak pakai sarung, sekarang pakai sarung, ya gak? Packagingnya aja. Yang kemarin gak pakai peci, sekarang pakai peci. Yang kemarin ya masih pakai baju kaos oblong, sekarang udah pakai baju gamis. Enggak begitu, itu packagingnya. Walaupun packaging seringkali menggambarkan isinya, betul Bapak Ibu ya. Tapi sejatinya yang kita ingin rubah adalah substansi isinya, kontennya. Ada yang bilang, Ustaz, kalau dia mah diapalin aja juga ya udah begitu. Emang udah dasar bahan adonannya begitu. Bantet aja udah. Hal yang begitu. Jadi belum apa-apa orang sudah disubjektivitasin duluan gitu. Ini orang nggak akan bisa berubah nih orang. Hidupnya nggak akan pernah berubah, nasibnya nggak akan pernah berubah. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala punya yang namanya apa tadi? Ciptaan yang memang ada fitrahnya. Pasti orang suatu hari akan kembali kepada panggilan hatinya, fitrahnya. Ketika seseorang terjun payung, dia nggak pernah mengakui yang namanya Tuhan. Terjun payung, parasutnya nggak terbuka, menjelang detik-detik sampai ke darat. Yang disebut siapa? Oh my God, help me, God, help me. Tolong. Dia nggak pernah ngakui adanya Tuhan, tapi begitu payung parasutnya nggak terbuka, yang dia teriak siapa disebut namanya? God, help me, please. Tuhan, tolong saya, please. Itulah fitrah, panggilan hati kita. Maka Ramadan hadir untuk apa? Untuk merubah itu semua, kembali kepada kefitrahan kita. Total life change. Destinasinya adalah takwa. Tinggal apakah kemudian kita bisa konsisten perjalanan kita di 1 bulan ini benar-benar sampai kepada destinasi takwa. Kita lihat satu-satu, Pak ya. Kalau kita mau perjalanan, kita harus butuh apa, Pak? Persiapan, bener gak? Bekal. Makanya kenapa puluhan tahun Ramadan kita nggak sampai-sampai, karena kita nggak siap melakukannya sekedarnya aja. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala juga waktu Ramadan datang, yang dipanggil Allah juga khusus orang-orang beriman. Yang orang beriman nggak dipanggil. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang imam selalu ulang-ulang kalau kita lagi sholat tarawih, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Udah jelas destinasinya itu takwa. Tapi yang dipanggil untuk menuju ke takwa itu adalah siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Maka kata Allah, hai orang-orang yang beriman. Yang nggak beriman nggak hai. Kan gitu. Yang disapa Allah cuma orang yang beriman. Artinya apa, Bapak Ibu? Ibarat sebuah destinasi menuju ke pulau takwa, maka kita harus siapkan kendaraan iman kita.
Apa kendaraan iman kita? Ya sebut aja misalnya kita mengarungi gelombang samudra yang begitu luas di Ramadan ini dengan berbagai goncangan, ujian, terpaan dan lain sebagainya di perjalanan Ramadan kita, yang kita juga sebetulnya sudah hafal rambu-rambunya gitu. Apa yang kita lakukan? Kita siapkan kendaraan iman kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Makanya sebelum masuk Ramadan, tata diri kita agar hadir keimanan di dalam diri kita, supaya kita berhak disapa oleh Allah. Ikut di dalam perjalanan bulan Ramadan menuju ke pulau takwa. Karena orang-orang yang nggak prepare menuju Ramadannya, akhirnya dia nggak punya perahu iman. Ibaratnya mengarungi samudra yang begitu luas tanpa perahu, dia harus berenang. Iya kalau bisa gaya dada, kupu-kupu, gaya bebas, gaya punggung. Lah kalau gaya batu, baru mulai Ramadan udah tenggelam. Satu Ramadan kelihatan di softnya di masjid. Begitu udah mulai ke sono, soft mengalami kemajuan, ngebludak sampai ke mall. Yang di masjid hilang, ngebludak ke mall. Akhirnya bukan ke Pulau Takwa, Pak, tapi ke Pulau Gadung, ke Pulau Ramayana, Pulau Matahari, Pulau Bidadari, bahkan yang paling sering itu Pulau Kapuk. Nggak sampai ke Pulau Takwa. Kenapa? Karena kita nggak siapin kendaraan perahu iman kita, Pak. Tapi apakah cukup hanya dengan perahu iman? Seru kita berangkat aja? Enggak. Kita butuh perlengkapan yang lain. Ibarat orang mau berlayar, yang dibutuhkan perlengkapan berlayar. Kalau perahu imannya udah kita siapin masuk Ramadan, kita termasuk kategori ya ayyuhalladzina amanu misalnya. Yang sekarang perlu kita pikirkan apa? Selain kendaraan perahu, kita butuh apa kira-kira, Pak? Perahu kita butuh layar. Bener ya Bu ya? Perahu butuh layar. Apa layarnya? Man qoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menegakkan malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail, dengan tahajud, dengan salat-salat malamnya, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dia akan dihapuskan, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi layarnya adalah sholat. Makin tegak sholatnya, makin tegak layarnya. Makin kokoh sholatnya, makin kokoh layarnya. Makanya banyak yang masuk Ramadan layarnya udah pada doyong. Kenapa? Sholatnya ditinggal, layarnya robek-robek. Iya gak? Cari imam yang 23 rakaat tapi selesainya sebelum jam 8. Masya Allah, bacaannya diwasol, satu napes. Kita mau ruku dia udah itidal. Sono di Masjid Kuba mah kagak lama, kagak ruku-ruku. Imamnya ketiduran. Saking menikmati bacaan, Masya Allah. Jadi layarnya apa, Pak? Sholat. Perahu iman ditambah layar yang tegak. Udah siap berangkat belum perahu kita menuju ke destinasi? Udah siap belum? Ragu-ragu amat jawabnya. Belum kali ya. Udah tahu lautan luas, masa nekat kita coba perahu sama layar doang ya gak? Butuh apa coba kita? Ya biar cepet tuh perahu lari, kita pakai dayung. Biar cepet kita bantuin pakai dayung. Apa dayungnya? Kutiba alaikumu siam.
puasa. Kualitas puasa kita menggambarkan kualitas kayuhan dayung kita. Makin bagus kualitas puasanya, makin bagus kayuhan dayung kita. Makin rapuh isi puasa kita, makin lemes dayungan kita. Udah layarnya robek-robek, doyong, perahunya kotor, bolong-bolong, ditambah lagi apa? Dayungnya juga keropos. Pantes dah nggak nyampe-nyampe ke pulau takwa. Perahu udah, layar udah tegak, kayuhan dayung udah siap berangkat, Bu. Kira-kira kalau diajak sama ayah sama suami, udah siap berangkat belum, Bu? Mau berangkat pakai perahu begitu doang? Takut kita juga. Kita butuh apa? Kan lautan luas, emang kita hafal jalan mana arahnya gitu ya? Maka kita butuh apa? Butuh kompas, penunjuk arah. Apa penunjuk arahnya? Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Untuk apa kata Allah? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wabayinat sebagai penjelas, wal furqan dan sebagai pembeda mana perahu-perahu yang baik, mana perahu-perahu yang jelek. Kompasnya udah dibuka. Apa? Al-Quran. Dibaca tuh Al-Qurannya supaya nggak nyasar. Perahu udah, layar tegak, dayung udah, kompas Al-Qur'annya udah dibaca. Udah siap berangkat? Belum. Tapi kita mah modal nekat. Buktinya udah sampai malam hari ke berapa di kita? Belum nyiapin acan. Apalagi yang perlu disiapin? Peta. Iya enggak? Petanya. Kita lihat petanya. Apa petanya? Hadis Rasulullah. Karena mungkin di Al-Quran nggak semuanya itu secara detail, maka detailnya ada di peta. Petanya apa? Petanya hadis Rasulullah, penjelasan-penjelasan dari Rasulullah. Tadi man qoma Ramadana, man soma Ramadana, itu kan bukti ada hadis-hadis yang menuntun kita lebih detail. Perahu, layar, dayung, kompas, peta, apa lagi? Berangkat deh. Berangkat deh. Belum, masih ada lagi yang kita perlu siapin. Apa yang perlu kita siapin? Kita butuh yang namanya alat emergensi. Kita nggak tahu tuh di lautan kayak bagaimana ntar goncangannya, anginnya, gelombangnya, semuanya. Maka kita butuh alat emergensi, alat yang sewaktu-waktu pasti kita akan butuhin. Apa itu alat emergensinya? Alat emergensinya adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa kata Allah? Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang keberadaan aku, katakan anni fa inni qarib, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan setiap doa-doa yang dipanjatkan kepada aku. Asal syaratnya dua, falyastajibuli, hendaklah orang itu mengikuti perintah-perintahku, wal yu'minu bi, dan hendaklah orang itu beriman kepadaku, la'allahum yarsudun. Jadi alat emergensinya namanya doa. Setiap hari kita doa, setiap saat kita doa, buat jaga-jaga supaya kita nggak diterpa sama gelombang yang menggulung perahu iman kita. Belum lagi kalau ada ikan hiu, ikan paus, sama ikan julung-julung, kita nggak tahu, iya kan? Ada apa lagi tuh di bawah habitatnya laut itu? Kita nggak ngerti. Tahu-tahu ubur-ubur, ya, kita nggak paham.
Nah, perahu imannya udah siap, layar sholatnya udah ditegain, kayu handayung puasanya udah keren, peta kompasnya udah dibaca, alat emergensinya udah kita punya. Siap berangkat? Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berangkat. Laporan pandangan mata dari malaikat, jamaah-jamaah Masjid Quba di 10 malam pertama, alhamdulillah perahu imannya bagus-bagus, nggak ada yang bolong, nggak ada yang keropos, nggak ada yang kemasukan air, cuman layarnya sobek-sobek, dayungnya masih bagus, peta kompasnya ya nyasar-nyasar dikit. Terus dilaporin nanti sampai ujung. Kenapa? Karena gelombang ujian ke sana makin lama makin besar, Pak. Anginnya juga makin luar biasa, godaannya juga makin, waduh, nggak ketahanan. Sampai-sampai kalau udah hitungan belasan nih harinya, udah belasan, mau nggak mau tuh wajib tuh yang namanya tiket pesawat, tiket apa, bahkan udah jauh-jauh hari dari sebelum Ramadan tuh, tiket kereta api harus sudah pegang, mobil udah masuk bengkel, ya nggak? Dia siap-siap tuh. Yang dipikirin udah Syawalnya, Ramadannya masih ada padahal. Udah mulai mikir apa? Nastar, kastengel. Udah mikir tuh. Kacang mede yang 5 rasa, ya, rasa yang pernah ada, rasain lo, ya enggak? Udah tuh, wah, bapak-bapaknya, Pak, kapan THR keluar, kata ibunya. Orang tetangga udah pada masak semua, udah bikin ini bikin itu, kita kapan? Bentar lagi, sabar Bu, gaji ke-13. Udah tuh, ya gak? Makin gede tuh goncangannya. Akhirnya apa? Kata Allah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sempurnakan bilangan puasanya, jangan ditinggal barang sehari, fokus tetap sama ibadah ente. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, besarkan terus nama Allah. La'allakum tashkurun, agar kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Kalau kita bersyukur dengan Ramadan kita, maka insya Allah kita akan ditambah Ramadan-Ramadannya. Ramadan tahun depan, depannya lagi. Amin. Akhirnya goncangan makin kuat. Iya enggak? Perahunya kan mulai goyang-goyang tuh. Karena apa? Macam-macam perahunya. Ada yang perahunya kepenuhan. Kepenuhan apa? Banda kita kebanyakan yang kita bawa. Harus diapain? Dikurangin muatan perahu kita. Maksudnya apa? Harta kita kurangin. Ngapain? Bayar zakat, keluarin zakat fitrah, zakat mal, keluarin sodakoh, infak, fidyah, wakaf, keluarin. Itu tuntunan agama, bener gak? Makin afdol di belakang nanti kita serahin. Tapi jangan nungguin mepet-mepet. Orang yang nungguin bantuan kita udah banyak sekarang. Nggak usah nungguin akhir. Sekarang aja udah banyak saudara-saudara kita yang susah. Apalagi kata Rasulullah, i'tikaf di asrul awakhir, 10 malam terakhir, i'tikaf. Lewati malam-malam yang namanya Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung 83 tahun. Makanya supaya kita dapat yang namanya Lailatul Qadar, supaya perahu iman kita nggak goyang, maka Rasulullah ngajarin kepada kita di asrul awakhir dengan i'tikaf fil masajid, tawakuf, berdiam diri di masjid, nenangin perahu iman kita, nenangin layar kita lempeng-lempengin lagi, kita betul-betulin sekrup-sekrup yang kendor, baut-baut yang kendor, kita benerin lagi, kita tata perahu kita yang udah belobang-belobang, tambelin.
Yang kepenuhan overload kurangin. Kasih ke perahu-perahu yang lain yang nggak ada muatannya. Dengan sedekah, zakat dan sebagainya. Bahkan Rasulullah SAW di tahun ke-63 kenabian beliau, tahun ke-63, umur beliau 63, itikafnya nggak cuma 10 malam, Pak. Ini juga jadi sinyal bahwa Rasulullah akan segera meninggal. Itu dengan apa? Di tahun 63, usia beliau 63, beliau itikaf Ramadannya 20 malam. 20 malam, Pak. 20 malam. Kan kita kerja, Ustadz. Kalau kagak kerja kita kagak nyayur. Kata emak-emak kagak ngebul dapurnya ntar. Kastengel jauh dah. Sekarang aja ada yang udah ngomong, Mak, iya tahun ini kayaknya kita nggak bikin ketupat, kagak ada duitnya. Ibaratnya apa, kita lihat hilalnya belum kelihatan. Masih gelap. Tahu dah opor tuh mampir kagak ke tempat kita tuh opor gitu kan. Sampai begitu kita masih udah punya hitung-hitungan. Makanya kemudian Rasulullah di tahun akhir dari kehidupan beliau lebih banyak itikaf karena beliau tahu ini godaan makin luar biasa. Hidup itu ditentukan pada akhirnya, betul Pak ya? Husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kan beliau banyak belajar dari pamannya sendiri, seorang Abu Thalib yang sehari-harinya mendukung dakwahnya Rasulullah, tapi sampai akhir kehidupan dan tarikan nafas terakhirnya tidak sama sekali mengucap kalimat La ilaha illallah. Jangan sampai meninggalnya menjadi su'ul khatimah. Bahkan Rasulullah SAW begitu lewat Ramadan sampai akhirnya menuju ke Zulhijjah, ya, di tahun beliau terakhir, biasanya Rasulullah menyembelihnya cuman kambing, Pak. Aku sembelih kambing ini buatku dan keluargaku, ini buat umatku, kambing. Tapi di tahun ke-63 Rasulullah nyembelihnya apa, Pak? Onta. Sebanyak berapa? 63 ekor dia sembelih sendiri. Kita atu aja kita grogi, 63 disembelih sendiri. Onta. Sisanya 37-nya lagi sahabat-sahabat tuh ganti-gantian. Jadi itu di akhir hidup beliau. Sampai puncaknya adalah di haji ketika menyampaikan apa? Khutbah wada. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dikasihi Rasulullah SAW, inilah perjalanan kita. Sampai apa enggak nanti perahu iman kita ke destinasi kita? Kita sendiri yang kemudian berkaca, kita bercermin. Masa kita udah puluhan tahun, sampai udah punya anak, sampai sekarang punya cucu, Ramadan kita begitu-begitu aja kualitasnya. Udah habis ya? Ya, habis waktunya. Ramadan kita masih sama-sama aja, kagak berubah-berubah kelasnya. Ibarat kita di sekarang harusnya udah profesor, iya nggak? Udah profesor, udah puluhan tahun kita udah kupak lah sama Ramadan, ya nggak? Ibarat jalan pengkolan-pengkolan kita udah hafal, tapi nyasar lagi. Nah, masalahnya begini Pak, begitu di akhir-akhir Ramadan ini waktu-waktu yang sangat menentukan, injury time, benar gak? Kalau main bola tuh yang kayak begini-begini nih harus waspada. MU dari kalah 0-3 jadi bisa 3-3 dan akhirnya menang, kan gitu, repot kan ya, detik-detik terakhir tuh. Siapa yang awas terjaga sampai akhir istiqomah, insya Allah dia bisa menang. Nah, Ramadan kita makin kesono ujiannya makin kuat, makanya kita harus benar-benar fokus. Justru biasanya kita di akhir-akhir udah mulai lengah, fokus kita udah bergeser. Nah, mudah-mudahan Masjid Kuba jamaah-jamaahnya bisa istiqomah. Pantes ntar di akhir mengucapkan kalimat takbir sebanyak-banyaknya, dan pantes di awal Syawal mengucapkan kalimat minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang perahu imannya nyampe ke destinasi, sehingga kita berhak menjadi orang-orang yang bertakwa
Yang orang-orang bertakwa itu insya Allah, kata Allah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan karuniakan rezeki dari jalan yang kita nggak pernah duga-duga. Allah akan berikan makhraja, jalan keluar dari setiap masalah-masalah hidup kita. Betul nggak Bapak Ibu? Yang penting kita istiqamah, yang penting kita bersabar, dan kita pandai bersyukur. Kupas-kupas si buah manggis, puas nggak puas, waktunya udah habis. Beli roti di pasar Kebayoran Lama, kue satu kita makan bertiga, maksud hati mau lama-lama, namun waktu yang memisahkan juga. Beli durian untuk sang kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, jangan lupa kita ngaji lagi. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kasar Bapak Ibu. Saya akui saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Sukses berkah buat Ramadan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.